Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saudara semuanya semakin rindu, semakin haus, dan semakin cinta akan Tuhan Yesus. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam menara doa, masuk dalam hadirat Allah. Bapa, kami bersyukur saat ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan berada di menara doa ya Tuhan. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, berikan roh yang baru. Tuhan Yesus, urapi kami semuanya dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan ya Tuhan doa-doa profetik, nyanyian-nyanyian baru, pewahyuan-pewahyuan. Tuhan berikan kami pernyataan-pernyataan khusus. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami, bicara buat siap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami yang menanti-nantikan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, makasih nih bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan, saat ku masuk. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari buka suaranya saudara. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia saudaraku. Mari datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk keselamatan ya Tuhan. Oh ya la bakasya. Terima kasih untuk penebusan dosa. Oh ya la bakasya la bala bala. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan, kelepasan. Oh ya la bakasya la bala. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala. Terima kasih untuk aliran berkat Tuhan. Oh ya la bakasya dalam hidup kami. Yes. Terus alirkan terus ya Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh ya la bakasya la bala bala bala.
seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, saudaraku. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dari Allah katakan kerinduanku ya Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar syarat ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Ku sembah Kau. Kami sembah Engkau ya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Engkau gembala yang baik, Tuhanku. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah kegelapan. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari katakan Engkau gembala. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kuatkan ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini. Tuhan Yesus, jangan lawat siap kami. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari buka suaranya saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Saudara tutup matanya yuk. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami iman untuk bisa percaya Engkau adalah gembalaku. Engkau gembala yang baik. Oh ya labakashini bala akan kekurangan aku. Oh ya labakashini bala. Oh ya bala. Tuhan Yesus, mari saudara doa, kita punya gembala yang baik. Panggil dia Yesus. Engkau gembalaku yang baik Tuhan. Oh ya labakashini bala. Oh ya labakashini. Mungkin hari-hari ini Engkau harus berjalan dalam lembah kegelapan. Oh ya lama katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Oh ya lama kasih, aku tidak takut bahaya. Tuhan, sadarkan aku. Ada Engkau yang menyertai aku. Ada Allah yang tidak membiarkan aku. Oh ya lama kasih, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sedang sakit. Apapun jenis penyakit saudara, Tuhan tahu. Sekalipun Tuhan tahu, tapi saudara perlu beritahu Tuhan, supaya saudara bisa akan dapatkan satu iman untuk disembuhkan. Tuhan perlu mendengar pengakuan kita. Mungkin saudara sekarang sedang sakit COVID-19. Katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu aku sedang sakit COVID-19.
Aku takut Tuhan, aku khawatir, aku cemas dengan keadaanku. Tapi aku percaya Engkau Allah yang berjanji, oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Saudara bisa doa seperti ini kurang lebihnya. Atau saudara yang sedang menantikan kesembuhan, kena sakit tulang atau tulangnya patah, saudara sedang menantikan untuk nyambung, minta mujizat percepatan kesembuhan. Atau saudara sedang kanker kah, kena tumor, autoimun, atau apapun sakit penyakit saudara, tumpangkan tangan di tangan. Saudara tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Saya juga mau berdoa bersama dengan para hamba Tuhan yang ada di UPT, saudaraku. Semuanya juga turut berdoa bersama dengan saya mendoakan saudara. Saya percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Apapun jenis penyakit saudaraku. Mungkin saudara juga sedang mengalami kesedihan. Satu luka yang dalam, kehilangan orang yang dekat yang saudara kasih. Mari saudara doa dan tumpang tangan di dada. Saudara-saudara sedang takut, mengalami kesedihan, penderitaan yang dalam. Kami mau berdoa buat saudara. Kita ada di sini setiap hari di menara doa untuk melayani saudara, untuk temani saudara, supaya saudara dapatkan kekuatan iman, pengharapan. Kita terus bisa kenal dan cinta Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus, beri kami iman untuk disembuhkan. Beri kami iman untuk disembuhkan. Saudara bisa lihat oleh bilur Yesus, Engkau telah disembuhkan. Bapa, dalam nama Yesus, di menara doa ini Yesus, kami sepakat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Apapun jenis penyakit mereka ya Tuhan, mereka sedang menumpahkan tangan mereka di tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, terima kesembuhan. Saudara yang sedang sedih, berduka cita, biarlah saudara terima penghiburan dari Roh Kudus. Oh, kekuatan yang baru. Oh ya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa kami. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhanku, untuk ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang hebat, kesulitan, penderitaan ya Tuhan, aku rasakan hari ini. Tuhan, ada kasih Tuhan,
Ada kasih Tuhan yang akan membebaskan saudara. Datang pada Yesus saudaraku. Terima saudara, jangan takut kata Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu. Saya rasakan. Oh ya lama kasih ini bila. Saya rasakan ada pertolongan Tuhan yang sedang, ada tangan Tuhan yang sedang terulur untuk menjamah dan menolong saudara. Saudara di Menara Doa yang hadir di sini. Saya rasakan suasana ini, suasana kasih. Yesus, 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 beriman buat siapa anakmu. Panggil Yesus saudaraku. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Ya Tuhanku. Ya Yesus. Oh ya labakas ya laba-laba. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Dalam nama Yesus, beri ya Tuhan imanmu buat setiap kami. Beri kami iman Allah itu. Iman yang bisa memerintahkan gunung untuk pergi tercampak ke dalam laut. Tuhan Yesus, apapun yang sedang dihadapi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, gereja-Mu, bangsa kami ya Tuhan, beri kami minta Tuhan, setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir di sini, iman Allah itu, iman Allah itu, benih iman sebesar biji sawi itu, Tuhan Yesus, supaya kami bisa percaya, bisa melihat ya Tuhan kemuliaan Allah dinyatakan, keselamatan ya Tuhan buat bangsa ini, seluruh keluarga kami diselamatkan, seluruh penduduk kota kami diselamatkan. Tuhan luputkan ya Tuhan dari bencana alam kota kami ya Tuhan, daerah kami ya Tuhan, bangsa kami. Kami akan melihat pandemi ini Tuhan berlalu dalam nama Yesus. Krisis ini berlalu dalam nama Yesus. Kami akan melihat mujizat itu terjadi. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya mujizat itu nyata. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Percaya. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Hamba berkembang iman dan yang gersang. Ku percaya musik
bisa, sebab percaya Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya doa-doa kami, pujian penyembahan ini sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau menjawab doa kami Tuhan. Kau berkenan akan pujian penyembahan kami. Sehingga ya Tuhan, aku berdoa sekali lagi, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan ya satu roh hikmat, roh wahyu, untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi. Beri ya Tuhan hamba-Mu kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, kita berdoa memuji luar biasa. Tuhan taruh pokok-pokok doa buat kita doakan. Nah hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbahnya adalah The True Faith. Jadi iman yang sejati. Kenapa saya harus mau bagikan ini saudara? Karena salah satu masalah yang banyak terjadi dalam diri orang percaya adalah pemahaman yang keliru tentang iman saudaraku. Jadi apa yang kita pahami selama ini, yang kita anggap sebagai iman, setelah diteliti ternyata itu bukan iman sama sekali. Kita punya iman, kita udah imani. Kok iman kok nggak ada hasilnya? Saudaraku yang serius. Nah, yang jadi masalah adalah gini, kebanyakan kita ini mencampur adukan antara iman dan keyakinan. Kita harus bedakan antara iman dan keyakinan. Nah iman itu bukanlah keyakinan. Karena apa saudara? Karena iman itu berasal dari Allah. Makanya tadi kita doakan, minta iman Allah. Saudara, minta iman Allah. Nah iman itu nanti kita akan bahas saudara, yang kita udah tahu semua. Sumbernya itu dari Allah. Yaitu apa? Dari perkataan Allah. Dari firman Allah sendiri. Ketika Allah berbicara secara khusus, itu muncul iman. Nah nanti kita akan jelaskan tuh. Sedangkan saudara, keyakinan itu berasal dari diri manusia. Dia yakin karena dia lihat. Dia yakin karena dia dengar. Lihat dengan mata jasmani, dengar dengan telinganya, saudaraku. Dan dia bisa raba, itu dia yakin, saudaraku. Sudah diuji dengan pengetahuan umum. Itulah namanya keyakinan. Tapi kalau iman, saudaraku, itu beda. Asal dari Tuhan, saudaraku. Nah hari ini, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya iman? Ibrani 11 itu menjelaskan tentang iman, saudara. Nah ini kita bahas sekali lagi tentang iman. Tuhan hanya bisa bekerja ketika dia melihat iman di hati kita. Nah sekarang bukan sekedar keyakinan. Nah sekarang kita mau tahu, saudaraku, apa sih sebenarnya iman yang sejati itu? Ibrani 11 ayat 1 katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, perhatikan kata dasar. Dan bukti, perhatikan kata bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua hal, iman itu adalah dasar, iman itu adalah bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudaraku. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita bahas dulu sekarang iman adalah dasar. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa artinya dasar, saudara? Saya akan bahas apa artinya dasar di sini, saudaraku. Dasar itu artinya wadah. Dasar itu artinya alat untuk menerima daripada pemberian Allah atau janji Allah. Katakan amin, saudara. Jadi iman adalah wadah, alat penampung dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, ya, saudara berharap harus ada daya tampungnya. Ya, ada wadahnya. Wadahnya itu namanya apa? Iman. Kalau jenis pengharapan, saudara, yang ada dasarnya, yang punya
ada daya tampungnya, saudara. Yaitu iman, jenis pengharapan ini adalah jenis pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Banyak orang bilang gini, terlalu banyak berharap nanti aku kecewa. Aku gak mau deh, gak mau banyak berharap. Ya karena berharap yang gak ada tampungannya, saudaraku, gak ada. Sedangkan iman adalah alat untuk menerima janji Tuhan. Katakan amin, saudara. Iman adalah apa? Alat menerima segala janji Tuhan. Allah itu sudah menyediakan janji-janjinya buat kita. Nah, di Alkitab ya kan memiliki ribuan janji yang siap diberikan kepada kita. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah kita dapat menerima janji-janji tersebut? Kita dapat menerima janji itu kalau kita punya wadah. Katakan wadah. Wadah itu adalah alat penampungnya. Ya, alat penampung untuk janji Tuhan. Alat penampung atas pemberian Tuhan. Kita sebut namanya apa? Iman. Yang mengerti, katakan amin. Saya kasih contoh. Kalau seseorang ingin memberikan kopi, ya, saudara, cairan kopi kepada saudara. Alat apa yang harus kita sediakan untuk menampung daripada kopi itu? Jelas, kita harus menyediakan apa? Sebuah cangkir. Ya kan? Cangkir gelas, cangkir kopi. Supaya bisa menampungnya, saudaraku. Kalau seorang mau memberikan nasi sama kita, alat apa yang harus kita siapkan? Harus siapkan alat tampungnya. Berupa apa? Piring. Nah, begitu juga dengan iman, saudaraku. Ada berbagai jenis iman. Saudara, iman kesembuhan, iman untuk disembuhkan hanya dapat menampung, saudara, janji firman Tuhan atau mukjizat kesembuhan. Jadi iman untuk disembuhkan hanya bisa menampung mukjizat kesembuhan. Yang ngerti kata amin? Bukan mukjizat keselamatan. Saudara, hanya iman untuk diselamatkan ini, iman keselamatan bisa menampung mukjizat keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Nah, iman untuk hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan hanya bisa menampung apa, saudara? Berkat Tuhan untuk dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap iman, saudara, punya, itu adalah wadahnya masing-masing. Makanya sering saya berdoa. Waktu kita doa bareng, kita doa ya saudara, kita doa. Saya selalu doakan gini, Tuhan berikan iman untuk disembuhkan. Kita harus berdoa. Kalau ketika kita butuh mukjizat kesembuhan, minta iman untuk disembuhkan. Itu namanya wadah. Iman sebagai wadah. Iman sebagai alat tampung untuk menerima. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, nah kalau saudara mau, ya saudara, mendapatkan mukjizat namanya keuangan. Terobosan keuangan. Saudara, untuk karir saudara, untuk pekerjaan saudara. Saudara harus punya iman. Saudara, ya kan? Untuk apa? Untuk mengalami terobosan ini. Nah, oleh karena itu kita harus bertumbuh, saudara, dari satu iman kepada iman yang lain. Dari satu jenis iman kepada jenis iman yang lain. Roma 1 ayat 17 katakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara masih ingat gak kisah janda seorang nabi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Istri si janda ini dia datang sama Nabi Elisa. Dia berkata begini, suami saya itu adalah hamba dari engkau. Seorang nabi juga. Yang saleh, yang takut Tuhan. Dia sudah meninggal. Tapi dia meninggalkan utang. Saya gak bisa bayar utang yang dia tinggalkan itu. Dan sekarang anak kami mau diambil sebagai pelunasan utang. Diambil jadi budak. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, kan kita nanya, kok nabi, kok hamba Tuhan, yang saleh, yang takut Tuhan, yang setia melayani, kenapa matinya kok ninggalin utang?
Saudara saya ngerti sini artinya apa saudaraku? Dia punya iman untuk bisa melayani. Dia punya iman untuk bisa hidup dalam kekudusan. Hidup benar, hidup setia. Dia punya iman untuk bisa takut Tuhan. Tapi dia tidak pernah menyiapkan satu wadah yang namanya iman untuk hidup diberkati. Secara keuangan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudaraku. Ada hamba Tuhan, saudaraku, yang saudaraku, ya kan, dia punya imannya untuk berkat. Tetapi kita melihat dia gak pernah punya iman dan meminta untuk karakter yang rendah hati, kasar segala macam. Jadi di sini, jadi jenis iman itu macam-macam. Saudaraku, ada orang yang, wah, dia iman untuk kesembuhan, tapi juga untuk hal yang lainnya. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh di sini katakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman, ya kan? Dan memimpin kita kepada iman. Maksudnya kita harus hidup dari satu iman kepada iman yang lain. Jadi kalau misalnya dengar firman, ya, nanti saya bahas. Kita harus punya iman yang menyeluruh secara rohani, secara jasmani, secara hubungan sosial, secara keuangan. Katakan amin saudara. Ini kan 4 berkat yang kita terus bahas. 4 berkat ini akan dicurahkan oleh Tuhan. Lewat apa? Iman kita kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Iman adalah dasar. Dasar adalah wadah atau daya tampung atau kontainer. Saudaraku. Yang kedua, apa arti kata dasar? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sesuatu yang kita harapkan harus kita siapkan. Kalau saudara sedang mengharapkan, ya kan, kelahiran daripada bayi saudara. Bayi pertama saudara. Saudara mengharapkan, menantikan ini. Sebentar lagi akan lahir. Saudara harus siapkan yang namanya dasarnya. Dasar apa? Wadahnya. Saudara siapkan untuk menerima kedatangan si bayi ini. Berupa apa saudara? Ya kasihlah tempat tidur buat dia. Siapkan bajunya supaya dia gak kedinginan. Itu semuanya adalah apa saudara? Dasar untuk terima. Yang kedua adalah, dasar adalah apa? Substansi. Dasar adalah substansi atau bahan dasar. Iman adalah, saudaraku, iman adalah bahan dasar atau substansi. Substansi itu apa sih substansi? Iman itu substansi. Saudara, apabila kita mau menerima janji Tuhan, saudaraku, kalau kita mau menerima mukjizat dari Tuhan, mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Perhatikan saudara, kita perlu mengumpulkan apa? Bahan-bahan dasar. Karena iman itu adalah bahan dasar. Kalau imannya udah komplit, bahan dasarnya sudah komplit, maka mukjizat itu akan terjadi. Iman adalah substansi atau bahan dasar. Katakan amin saudaraku. Makanya kadang-kadang saudara, kita perlu proses waktu. Kalau semua bahan dasarnya sudah komplit semua, barulah mukjizat itu terjadi. Barulah pengharapan kita jadi kenyataan. Yang kita istilah doa kita dijawab. Usaha kita menemukan hasilnya. Makanya kita sering nyanyikan lagu apa? Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau dalam makanan, saudara, contohnya adalah untuk buat empek-empek, kita butuh bahan-bahan dasar. Nggak langsung, kita inginnya empek-empek ini. Ini yang namanya mukjizat kesembuhan kita. Inilah pokok doa kita, ini pengharapan kita. Kita mau punya nikmatin empek-empek. Maka kita harus kumpulkan bahan dasarnya. Yaitu apa saudara? Ikan. Ikan apa yang saudara mau? Tergantung mau ikan gabus,
ikan tenggiri kah, ikan belida. Saudaraku, ikan yang bisa dibuat empek-empek. Saya kumpulkan apa? Airnya yang terbaik. Cari garam, ya saudaraku. Ya kan, mungkin telur, tambah telur. Cari sagu. Saudara, jangan lupa harus ada apa? Api. Saudara, harus ada api. Karena semua bahan dasar kalau nggak ada api, nggak akan pernah bisa jadi empek-empek. Saudara, makanya itu lalu dicampur, diolah saudara. Lalu mulai dimasak, akhirnya jadi empek-empek. Untuk mendapatkan janji firman Tuhan tentang kesembuhan, mukjizat kesembuhan, diperlukan bahan-bahan dasar. Saudara, kesembuhan berupa apa? Ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab tentang kesembuhan. Banyak orang sakit mengharapkan mukjizat kesembuhan, tapi dia nggak pernah mau baca Alkitab. Karena iman itu bukan berasal dari diri sendiri gitu loh, diiman-imani. Tapi itu dari apa? Dari Allah sendiri. Pada waktu Allah berbicara ketika kita baca Alkitab. Saudara dengar khotbah-khotbah tentang kesembuhan. Saudara, nah disitulah saudara sedang mencari bahan-bahan dasar. Itulah dasar, itulah bahan-bahan dasar. Sehingga setelah lengkap semua bahannya, terbentuk imannya, saudara, maka ini jadi wadah. Ini sudah lengkap. Ketika iman itu sudah sempurna, maka mukjizat itu akan terjadi. Untuk apapun saudaraku. Mungkin saudara sedang bergumul dengan keuangan saudara. Kau bergumul dengan masalah apa? Saudara cari bahan-bahan dasarnya. Berupa apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Dibaca, dipikirkan, direnungkan, didoakan. Sampai itu masuk saudaraku ke dalam pikiran, masuk ke hati. Nanti Roh Kudus yang apa saudara? Kasih stempelnya. Keluar jadi remanya. Ketika Roh Kudus hidupi firman itu udah komplit tuh. Jadi iman rema. Nah, tinggal waktu Tuhan itu. Kalau dia datang biasanya tiba-tiba. Saudara, cuman bagian kita adalah apa saudara? Kumpulkan terus, nantikan terus. Kalau saudara hobi sepeda, untuk ngerakit sepeda, sekarang agak sulit cari yang namanya spare partnya. Group setnya lah, sprocketnya, itu semuanya karena jarang. Dasar tunggu, mau beli di mana segala macam harga tunggu segala macam, itu ada waktunya. Rakit lagi ada perlu waktunya saudara. Sampai akhirnya semua bahan dasar udah lengkap. Setelah lengkap harus juga diproses dirakit. Setelah lengkap semua ayat kita tahu, kita mengerti, kita punya semua. Kita dapetin satu macam konfirmasi tanda kutip keyakinan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tunggu waktunya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Jadi oleh karena itulah saudaraku, bahwa jadi bahan dasarnya harus cari. Kayak saya, misalnya saya mau ngajar tentang, percaya dulu di hati saya tentang iman untuk kesembuhan. Karena untuk doakan saudara, saya harus punya iman untuk disembuhkan. Katakan amin saudara. Kalau saya mau berdoa untuk ngajar tentang berkat, hidup dalam berkat, terobosan keuangan, saya tuh harus kumpulkan bahan-bahannya yang lengkap. Saudara, sampai saya ada satu keyakinan yang kuat. Ini harus saya bagikan. Ketika saya doakan, ini benar-benar masuk di dalam hati saudara. Kalau saya lagi mau bagikan tentang ada keselamatan. Ya namanya mukjizat keselamatan. Berkat keselamatan. Adanya pertobatan kembali ke Tuhan. Ada satu keyakinan. Kalau jantungku berhenti berdetak, aku percaya. Aku sudah ada di sorga. Ini juga perlu yang namanya iman. Iman dalam bentuk apa? Saudara punya ayat-ayat firman. Yang saudara mengerti. Sehingga gak takut lagi. Nah oleh karena itu saudara, saya ingin beritahu lagi. Bahwa jadi tiap-tiap ini beda bahannya. Untuk empek-empek diperlukan bahan dasar yang berbeda untuk membuat lapis legit. Katakan amin saudaraku. Ya, untuk empek-empek ya kan diperlukan bahan dasar yang berbeda untuk buat lapis legit. Untuk buat lapis legit membutuhkan bahan-bahan dasar yang berbeda untuk bikin nasi goreng pete kesukaan saya. Semua bahan dasarnya beda.
Nah gitu juga saudara, kalau saudara ini apa? Saya berdoa, ya kan? Setiap kita, makanya di menara doa ini saudara tuh kalau saudara kumpulkan bahan dasar, dicatat semua khotbah. Itu sebenarnya berkat Tuhan tuh lengkap buat saudara. Katakan amin saudara, itu iman yang lengkap buat kita. Tinggal saudara mulai eksekusi. Saudaraku, eksekusi dalam doa. Doakan firman Tuhan itu. Saudara, katakan amin saudara, renungan firman Tuhan itu. Perkatakan terus firman Tuhan. Sampai waktu Tuhan. Waktu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan, itu yang pertama. Iman sebagai dasar. Yang kedua adalah iman adalah bukti. Saya mau bagikan iman sebagai bukti. Ya kan? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini makanya beda kan? Iman sama keyakinan. Saudara, kalau iman kita tuh punya bukti. Sekalipun buktinya di mana? Di sini nih. Dari mana saudara? Dari Alkitab, dari ayat firman Tuhan. Dari satu keyakinan janji Tuhan ini. Tapi kalau keyakinan, saudaraku yang kasih Kristus, buktinya harus dilihat dengan mata sendiri. Harus didengar, saudaraku. Harus bisa diraba kalau bisa, dan dicicipi. Panca indera, itu keyakinan, baru ada keyakinan. Jadi beda. Makanya saya bahas hari ini adalah tentang iman yang sejati. Tujuannya ini hanya iman. Kalau kita mengharapkan pertolongan, kebaikan, kemurahan Allah bekerja dalam hidup kita. Mujizat terjadi. Kita harus punya yang namanya iman. Iman itu jenisnya macam-macam. Katakan amin saudara. Iman untuk diselamatkan. Iman untuk sehat dan disembuhkan. Iman untuk punya hubungan yang baik. Saudara harmonis di keluarga dan sebagainya. Iman untuk keuangan, itu jenisnya macam-macam. Karena iman itu ada daya tampung, makanya iman itu juga artinya harus punya ayat-ayat yang berbeda. Punya dasar, bahan-bahan dasar yang berbeda, saudaraku. Saudara harus punyakan di sana. Tapi yang ketiga ini ada bicara bukti. Apa maksudnya bukti di sini, saudara? Bukti di sini berarti apa? Tanda kepemilikan yang sah. Tanda kepemilikan yang sah, ya, seperti sertifikat, ya kan saudara. Saudara punya sertifikat tanah, saudara punya BPKB, saudara itu tanda kepemilikan yang sah. Nah, iman itu seperti itu, tanda kepemilikan yang sah. Kalau saudara dapatin satu keyakinan di hati, saudaraku, bahwa sekalipun saudara belum lihat, itu iman. Makanya orang yang punya iman, orang ini nggak perlu lagi bergumul secara perasaan, secara emosi untuk meyakinkan seyakin-yakinnya, diiman-imanin. Makanya istilah ya imanin aja, kayaknya nggak pas itu kata diimanin aja. Karena kalau orang udah beriman, udah tenang, ya udah jadi milik kok, udah dapat kok itu saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi iman adalah kepastian, adanya kepastian bahwa kita telah menerima janji-janji Allah tersebut. Atau dengan perkataan lain, iman adalah kemampuan melihat sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Sekalipun janji itu adanya di dunia yang tidak kelihatan. Saya kasih contoh saudara. Pada waktu rumah kami, ya saudara, di belakang rumah kami itu tetangga pas belakang rumah, itu terjadi kebakaran besar. Itu saya tuh takutnya minta ampun. Saya udah berpikir bahwa rumah kami itu udah habis. Kenapa saudara? Karena yang muncul pertama itu keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata, dengan telinga. Dan berdasarkan apa? Pengalaman. Kenapa saudara? Pertama, saya punya teman, gerejanya terbakar beberapa minggu sebelumnya. Saudara. Lalu disusul lagi teman saya, gedung gerejanya kebakar lagi, 2 gedung gereja. Dalam waktu tidak terlalu lama. Dan hari itu, belakang rumah saya itu kebakaran besar nempel sama rumah kami dekatnya. Dan saya berpikir bahwa gerejanya bisa kebakar. Rumah saya, ini satu keyakinan. Ini namanya keyakinan saudaraku. Tapi keyakinan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita ini kan bersama pengalaman. Itu yang dapat ketakutnya minta ampun. Kami cuma bisa doa, muji nyembah, sujud saudara. Sampai akhirnya saudara waktu kami liatin api, Roh Kudus ingatkan saya satu firman.
kayak seperti berbicara gitu. Saya berbahasa roh terus, saya berbahasa roh terus. Saya buka sinyal ke sorga. Apa saudara? Mazmur 91 ayat 14. Yang berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Karena dia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Aku sertai dia dalam kesesakan. Ketika saya dapat ayat ini dari Tuhan. Ayat ini udah dibaca berulang. Jadi bahan dasarnya, bahannya sudah ada. Seperti istri saya. Saya tinggal ngomong, aku tuh pengen makan rawon deh. Istri saya tuh udah siapin keloak. Sudah ada daging sapinya, sudah ada yang namanya togenya di lemari es. Ketika saya pengen, saya butuh, bahan dasarnya udah lengkap, dia masak, kami makan. Makanya kenapa kau harus baca Alkitab terus setiap hari? Kenapa kau harus dengar firman pengajaran? Ini bahan dasar yang sebenarnya kita mau simpen di dalam diri kita. Ketika ada satu kebutuhan, kita doa, kita berseru sama dia. Roh Kudus ingatkan ayat itu. Ketika Roh Kudus berbicara, itulah yang namanya bukti. Tuhan bilang apa? Aku luputkan, aku lindungi, aman. Dan betul saudara, sampai saudara api itu membakar habis rumah. Rumah kami itu gak kena. Sampai padam, itu gak kena. Kenapa? Sebelum api itu padam, saya tuh sudah mendapatkan apa? Kepemilikan. Tanda kepemilikan. Yang ngerti kata amin saudara? Ini dia. Ya kan saudara? Ini dia. Efesus 1 ayat 3 kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin saudara. Jadi Allah saudara, dia ciptakan terlebih dahulu di dalam alam rohani yang kita kenal namanya heavenly places atau in the spiritual realm. Saudara, dalam alam yang tidak kelihatan, dunia rohani. Saudara, pada waktu Allah, saudara Yesus ingin memberikan sesuatu kepada saudara dan saya. Berkat, mujizat, pertolongannya. Dia sudah sediakan, sudah di alam yang tidak kelihatan. Makanya iman bicara tentang kita bisa melihat. Ya kan, sekalipun saudara mata jasmani tidak melihat. Iman bicara karena yang kita melihatnya dengan apa? Mata hati. Yakin aku. Yakin dasarnya apa? Tuhan ngomong. Lewat ayat ini, lewat firman ini, lewat kesaksian yang dikutip dari ayat ini. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya kan sering memberikan contoh, saya suka berikan contoh tentang iman sebagai bukti. Saudara itu apa? Ya kan? Cara memahami iman sebagai bukti adalah melalui apa? Selembar cek. Saat saudara menerima selembar cek, mungkin senilainya 100 juta rupiah. Sekalipun saudara belum melihat tuh tumpukan duit 100 juta. Saudara belum pegang itu tumpukan duit. Ketika saudara udah dapat aja selembar cek ini saudaraku. Ya saudara sudah tahu. Walaupun itu belum masuk ke dalam rekening saudara. Saudara sudah tahu, saudara sudah milikin 100 juta itu. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Lewat itu, itulah iman. Pertanyaannya sekarang sebagai penutup adalah sumber dari mana sumber iman? Tadi saya sudah bahas terus. Roma 10 ayat 17. Ini sumber iman. Sumber iman itu bukan dari mata jasmani kita. Yang kita lihat. Kita lihat nih. Oh ini ada kursi. Kakinya 4. Kursi kayu. Kalau aku duduk. Kursi ini bisa menahan aku lah. Aku bisa kuat. Nggak mungkin jatuh. Itu namanya iman atau keyakinan? Bukan iman. Keyakinan. Karena kita lihat situ. Pas waktu kita duduk tiba-tiba jatuh kita. Oh rupanya fakta ini belum tentu bisa benar. Rupanya kayu itu keropos. Kelihatan dari luar kuat. Tapi kalau iman, saudara, dasarnya itu adalah kebenaran. Makanya Roma 10:17 katakan apa? Iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita dengar, lalu kita bisa mempunyai gambaran itu, saudara, menggambarkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi iman itu tidak datang dari doa.
rupanya saudara. Iman itu tidak pernah datang dari berdoa, dari berpuasa, atau kegiatan rohani lainnya. Iman itu hanya datang dari satu-satunya sumber, yaitu apa? Mendengarkan firman Kristus. Katakan amin saudara. Ini saya mau kasih tahu para pendoa nih. Kalau saudara mau hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan, saudara mau mendapatkan yang namanya berkat yang utuh, yang sempurna, berkat rohani, jasmani, saudara harus dengar firman. Bukan cuma sekedar doa. Saudara bisa ngerti, ini harus ada, jelas. Banyak orang berdoa seperti kok ketika datang masalah, kita lihat dia, itu orang gak punya iman, reaksinya. Saudara, kok sering kegiatan ibadah, segala macam. Kok kenapa? Karena waktu sementara firman disampaikan, mereka mungkin tidak mencatat, tidak memperhatikan, tidak mendoakan, tidak merenungkan. Yang mengerti katakan amin. Iman itu timbul dari mana? Dengar. Saudara bisa mengerti, katakan amin saudara. Sekarang saudara lagi dengar firman Tuhan ini. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh tentang iman Rahab. Tentang Rahab. Ibrani 11 ayat 31 katakan begini. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu, ditulis perempuan sundal, saudaraku, ya, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Dia diselamatkan karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tapi kalau saudara kita melihat saudara, iman Rahab itu iman yang bagaimana? Kita bisa lihat dalam Yosua 2 ayat 9. Inilah iman dia sebenarnya saudaraku. Dia bisa menyambut karena dia sudah dengar. Saudara, dia sudah dengar. Dia percaya. Saudaraku, lalu dia bilang, selamatkan kami. Selamatkan aku dan keluargaku. Ini iman untuk diselamatkan dia. Dia sudah dengar. Lalu dia percaya. Perhatikan saudara di sini. Dan berkata-kata. Ini kan Rahab bicara sama siapa? Salmon lah. Kita udah tahu rupanya nih Salmon. Kayaknya diterjemahkan salah satu daripada dua orang. Salah satunya namanya Salmon. Yang akhirnya akan menikah dengan Rahab. Lalu anaknya namanya siapa? Boas. Boas menikah dengan siapa? Dengan Ruth. Ya kan saudara, anaknya Obed. Obed anaknya Isai. Isai anaknya Daud, saudaraku. Jadi kita harus tahu nih silsilah. Maka kadang-kadang baca silsilah. Untuk apa kita baca nih silsilah? Supaya kita tahu jalan ceritanya, sejarahnya. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah, Rahab dia sedang, ini dua pengintai dia masuk ke tempat ini. Ke tempat pelacuran. Di rumah pelacuran saudara. Karena itu tempat untuk umum kan saudaraku, jadi gak ketahuan. Akhirnya sih rupanya yang Rahab pelacur ini saudaraku. Dialog. Dia bicara, ini kata-katanya saudara. Ini kata-kata iman itu timbul dari mana? Ini iman Rahab timbul. Dia bilang gini, aku tahu. Orang yang punya iman dia tahu karena dia dengar. Dia tahu, maka dia percaya karena dia dengar, dia tahu, dia percaya. Saudara bisa ngerti, katakan apa saudara? Saudara dengar firman, saudara mengerti, mengenal Tuhan, saudara percaya. Makanya harus kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya iman saudara makin kenal. Makin kenal Tuhan, makin dalam penyembahan. Karena penyembahan berkaitan dengan pengenalan. Untuk bisa kenal, dengar. Saudara, di sini kata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada, aku tahu. Dia bilang gitu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Kami tuh takut semua sama kamu ini. Sekalipun mereka tuh belum dudukin kota Yeriko. Ini di Yeriko saudara. Ini kan Rahab kan orang Yeriko. Dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Sebab apa? Kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori. Yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni Sihon dan Og. Telah kamu tumpas. Ayat 11, baca yang keras lagi. Ketika kami dengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat kami. Setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah.
Dia akui, Rahab tahu bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang ada di atas langit, Allah yang ada di bawah bumi, dan Allah yang ada di bumi. Saudara, jadi Allah yang maha kuasa. Disitulah saya percaya ada satu pengakuan pertobatan dia, saudaraku. Perhatikan di sini, kita lihat. Dari mana iman itu berasal? Rahab berkata apa? Aku tahu. Sebab kami telah mendengar. Iman akan selalu berkata, aku tahu dari mana sumbernya. Sebab kami telah mendengar. Iman tidak bisa muncul dari diri kita sendiri. Iman itu harus muncul karena kita mendengarkan apa? Firman Kristus. Saya bisa dapat sini, poinnya sini, katakan amin. Saya bisa belajar sini. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh iman? Gimana caranya kita punya iman? Karena orang yang punya iman hidupnya tuh lebih tenang. Katakan amin. Karena dia percaya, dia tahu. Ini loh, aku udah dapat janji kok. Aku sudah punya tanda kepemilikannya. Udah dapat kok. Ya, makanya banyak hamba Tuhan bilang, aku dapat ini loh. Aku sudah dapat ini loh. Dari Tuhan. Ya. Yang pertama adalah, bagaimana caranya merenungkan? Bagaimana caranya mendapatkan iman? Pertama, saudara harus apa? Mencerna. Saya pakai istilah mencerna. Merenungkan, bahasa yang sering didengar kita. Saudara harus merenung, gak bisa sekedar baca. Firman tuh harus direnungkan. Katakan amin. Firman Tuhan ya selalu pakai istilah gambaran adalah roti hidup. Ya, firman itu adalah roti hidup bagi makanan bagi jiwa kita. Sebagaimana halnya makanan itu dapat diubah menjadi energi apabila makanan itu dicerna dengan apa? Dengan baik. Katakan amin saudara. Makanan harus dicerna dengan baik. Nah mencerna itu seperti juga halnya ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan itu harus dicerna dengan baik. Maksudnya apa Pak Sabta? Ayat-ayat firman yang saudara baca, ya kan? Ayat-ayatnya harus dibaca, dipikirkan ulang-ulang, direnungkan, didoakan. Setelah itu saudara saya dapat. Firman itu kan makanan gak bisa ditelan-telan begitu. Telan pun kalau saudara gak ngunyah, tapi ucus akan mencerna. Saudaraku, karena apa? Supaya ini jadi sehari makannya jadi energi. Orang yang baca Alkitab, orang yang merenungkan Alkitab, dia cerna, dia pikirin, dia doakan. Saudaraku, pasti akan dapatkan kekuatan baru setiap hari. Kekuatan itu apa sih sebenarnya? Ya iman, iman inilah kekuatan. Kan ada 3 kekuatan, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Katakan amin saudara, karena kasih yang menggerakkan iman. Ketika dapetin iman tuh, saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Nah ini poinnya. Makanya saudara, orang yang dapetin iman, itu pasti iman itu adalah suatu bentuk istirahat. Jadi rest. Iman itu tidak bisa dibuat-buat saudaraku. Iman tuh gak bisa dibuat-buat. Iman juga bukan sugesti. Dimana kita coba menyihir diri kita. Supaya kita yakin seyakin-yakinnya. Enggak, aku yakin. Tapi doa enggak, baca Alkitab enggak. Enggak dapat apa-apa. Itu bukan iman, tapi itu mah keyakinan. Ya boleh, enggak masalah. Hidup harus ada punya keyakinan. Kalau enggak ada keyakinan juga hidup kita jadi pelimpan. Sudah, tapi keyakinan tidak akan pernah menghasilkan mujizat. Hanya iman. Karena iman berasal daripada apa? Janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa? Janjinya. Katakan amin saudaraku. Di dalam keyakinan yang berdasarkan fakta, saudara, Tuhan tidak akan bisa buat apa-apa. Jadi saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang pertama adalah kita harus merenungkan firman. Yang kedua adalah saudara, nah ini penting nih. Supaya saudara dapatkan iman, saudaraku, saudara harus melihat kebenaran dengan apa? Roh hikmat dan wahyu. Saudara bisa lihat kebenaran firman Tuhan ini dengan roh hikmat dan wahyu. Baru ada satu, iman keluar. Makanya Rasul Paulus dia berdoa dalam Efesus 1 ayat 17-18.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi cara kedua memperoleh iman adalah melalui apa? Roh hikmat dan wahyu. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya kita bisa mendapatkan roh hikmat dan wahyu supaya mata hati kita ini bisa terang, bisa lihat. Saudara, lihat, aku sudah dapat kok. Berdoa tidak henti-henti. Berdoa tidak, ya kan saudara, prakteknya gini, kita harus doa. Sementara baca Alkitab itu doa terus saudara. Tuhan ya bicara sama saya. Apa? Ketika saudara dengar khotbah seperti ini, Tuhan biar ada kata-kata yang Tuhan jadi rema buat saya. Jadi rema buat saya. Sehingga itu jadi hikmat. Jadi satu kebenaran yang mengubah hidup saya. Yang memunculkan satu iman. Nah kita udah tahu sekarang jenis iman apa. Makanya saudaraku, kalau kita lagi sedang mau membangun iman untuk diselamatkan, saudara harus cari pengajaran khotbah tentang keselamatan. Ayat-ayat keselamatan. Kalau saudara sedang mau dapatkan iman untuk disembuhkan, saudara harus cari kisah-kisah tentang kesembuhan. Pengajaran-pengajaran tentang kesembuhan. Saudara bisa lihat bagaimana karya Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Kalau saudara mau melihat saudara, ya kan, bagaimana hidup jadi berkat. Hidup jadi berkat. Saudara cari firman Tuhan. Untuk bagaimana bisa hidup jadi berkat. Katakan amin saudara. Semuanya dari firman Tuhan. Saudara renungkan. Ketika saudara renungkan, minta Tuhan berikan saya roh hikmat dan wahyu. Ketika dapat roh hikmat dan wahyu, maka Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan apa yang saudara pikirkan. Saya sudah selesai. Saya berdoa supaya ada Tuhan berikan iman. Tutup mata saudara sekarang. Tutup mata saudara, lipat tangannya. Saya ingin mau berdoa. Benar Tuhanku. Renungkan saudaraku. Biar melodi lagu ini. Saudara dengarkan lagu ini. Saudara tahu lagu ini. Saat ini Bapa dalam nama Yesus, beri kami iman. Beri kami iman untuk bisa percaya. Seluruh keluarga kami diselamatkan. Selamatkan kami ya Tuhan Yesus. Beri kami iman untuk diselamatkan. Beri kami iman ya Tuhan. Untuk dapatkan berkat rohani. Beri kami iman untuk kami bisa mendapatkan berkat jasmani kami. Beri kami iman ya Tuhan. Untuk kami bisa punya hubungan sosial yang luas ya Tuhan. Beri kami iman untuk menerima berkat keuangan, mujizat keuangan. Oleh karena itu ya Bapa dalam nama Yesus, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahwa kami bisa kenal Tuhan. Biar ya Tuhan, kesukaan kami adalah firman-Mu Yesus. Kami akan kumpulkan ya Tuhan ayat-ayat firman masuk dalam pikiran dan setiap hati kami. Terus saudara doa sekarang. Minta sama Tuhan. Tuhan beri kami roh iman. Beri aku roh iman dalam nama Yesus. Tuhan hari ini aku berdoa. Mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat keuangan terjadi dalam nama Yesus. Keselamatan ya Bapa. Pemulihan hubungan dalam nama Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari kita siapkan untuk makan perjamuan kudus. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang berteriak oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita segera untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.